Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 yang berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada yang bilang berdoa itu berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Ada pula yang mungkin bilang bahwa berdoa adalah cara untuk menggerakkan kuasa Tuhan, atau berdoa adalah cara agar hidup kita terus dikuatkan hari demi hari. Tentu semua jawaban ini benar adanya. Mengapa doa itu penting? Karena di dalam doa terjalin hubungan antara kita dengan Tuhan, dan dari situlah Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita. Semua tokoh Alkitab berdoa, baik nabi, raja, maupun orang biasa. Bahkan Yesus Sang Anak Allah sendiri pun berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pertanyaannya, mengapa memanjatkan doa terkadang terasa sulit? Apakah saudara rindu memiliki doa yang powerful? Bagaimana caranya memiliki kehidupan doa yang luar biasa? Kenapa berdoa itu sulit? Bagi sebagian orang, berdoa rasanya berat sekali. Doa yang seharusnya menjadi waktu intim bersama Tuhan malah terasa garing atau membosankan. Alih-alih menikmati kuasa Tuhan, berdoa menjadi tak lebih dari sekedar ritual yang dilakukan tanpa arti yang dalam. Mengapa bisa demikian? Besar kemungkinan kita berdoa hanya karena kita merasa wajib berdoa, bukan karena ingin bersama dengan Tuhan. Boleh jadi kita sering berdoa, baik sebelum makan, sebelum tidur, sesudah bangun tidur, sebelum memulai perjalanan, dan banyak momen lainnya. Usai memanjatkan doa, kita merasa sudah berserah kepada Tuhan. Kenyataannya doa kita mungkin cuma disampaikan setengah hati. Corrie ten Boom berkata, apakah doa kita adalah setir atau ban serep? Doa seharusnya menjadi penentu arah hidup kita. Berikut ini 5 cara menjadikan doa kita powerful. Yang pertama, bereskan masalah hati. Jika kita merasa kehidupan kita kering, mungkin satu penyebabnya adalah masalah pada hati kita. Ingat 1 Samuel pasal 16 ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan melihat hati. Alih-alih penampilan atau perbuatan manusia, mustahil berharap Tuhan akan mendengarkan doa kita jika ada sesuatu dalam hati kita yang tidak berkenan kepadanya. Yesus sendiri sependapat dalam hal ini. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 mengatakan,
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saat berdoa kita mempersembahkan kerinduan, permintaan, bahkan ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan berkenan kepada kita jika Dia tahu ada yang salah dengan hati kita? Oleh karena itu, langkah pertama yang bisa kita ambil adalah mengakui kesalahan atau dosa yang kita perbuat, atau menyelesaikan konflik antara kita dan orang lain. Tidak hanya membuat kita merasa plong, hati yang benar akan membuat doa kita lebih didengar Tuhan. Yang kedua, pilih waktu berdoa yang spesifik. Kita memang bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Hidup rohani kita termasuk doa, tidak melulu dibatasi waktu dan tempat. Ini sesuai dengan yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Akan tetapi kebebasan ini bisa menjadi bumerang, terutama dalam hal konsistensi. Jika kita ingin hidup doa kita menjadi luar biasa, memiliki waktu khusus untuk berdoa secara tetap dan konsisten adalah suatu keharusan. Mengapa perlu waktu spesifik? Adanya jadwal akan memudahkan kita membentuk kebiasaan berdoa. Lihat saja Daniel yang 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Spesifik dan konsisten adalah kunci hidup doa yang penuh kuasa. Kita bisa memilih waktu ketika kita merasa paling nyaman untuk berdoa. Beberapa orang suka berdoa di pagi hari, sementara yang lain melakukannya pada malam hari atau tengah malam. Setelah menemukan waktu berdoa, cobalah untuk mengulanginya secara kontinu pada hari-hari berikutnya. Yang ketiga, doakan semua kerinduan saudara. Satu kebenaran yang mungkin sering kita dengar, yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya, selama kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyatnya tidak terkira. Dia berkuasa dan kuasanya tidak dibatasi oleh apapun atau siapapun. Sayang, bagi kebanyakan orang percaya, kebenaran ini menjadi klise. Kita percaya bahwa Allah telah memberikan kepada kita Yesus yang mati bagi dosa-dosa kita dan membangkitkannya pada hari yang ketiga. Namun, seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan yang sama bisa juga berkuasa atas hidup sehari-hari kita, seperti keuangan, pekerjaan, jodoh, bahkan masa depan kita. Seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, bahkan di masa sulit seperti sekarang. Jika kita percaya Allah sanggup membangkitkan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan hidup lama kita, kita juga harus percaya kepadanya dalam hal hidup sehari-hari. Bukan cuma itu, kita harus percaya bahwa Dia bisa menyelamatkan keluarga kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang di luar sana. Jangan sampai kenyataan dan kesulitan hidup kita mengaburkan kebenaran ini. Allah peduli kepada bumi dan segala isinya, juga kepada kita. Karena itu, apapun yang menjadi kerinduan kita, doakanlah. Tak peduli apa yang kita inginkan terjadi, selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, doakan saja. Inilah maksud Rasul Paulus ketika berpesan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak ada doa yang terlalu remeh atau terlalu sulit bagi Tuhan. Jangan ragu, tetapi doakan kerinduan saudara sekarang. Yang keempat, berdoalah tanpa jemu. Tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan, termasuk dalam hal-hal yang kita doakan. Bisa besok, bisa tahun depan, bisa bertahun-tahun kemudian. Selama masa penantian itu, iman kita bisa tergerus atau hilang.
kita bisa tergoda untuk mempertanyakan janji-janji Tuhan. Inilah mengapa penting sekali untuk tidak jemu berdoa. Bahkan dalam keadaan yang paling tidak pasti sekalipun, Tuhan akan menjawab kita dengan syarat kita harus terus mencarinya dengan sepenuh hati. Ini seperti bangsa Israel setelah dibuang ke Babel. Mereka kehilangan harapan, kehilangan tanah air, dan terdampar di tanah asing. Namun, apa kata firman Tuhan? Dalam Yeremia pasal 29 dijelaskan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Yesus menegaskan agar kita tidak berhenti menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan mengatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Mintalah, carilah, ketuklah. Tuhan pasti mendengar, dan Dia peduli pada apa yang saudara butuhkan. Dia menantikan kesungguhan hati kita dalam meminta kepadanya. Meskipun kita belum mendapatkan apa yang kita cari, percayalah bahwa Tuhan akan memberikannya pada waktu yang tepat. Yang kelima, berdoalah bersama-sama. Ada saatnya kita berdoa sendiri, ada juga saatnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan menghendaki orang-orang percaya untuk berkumpul bersama, sehingga kesusahan dan masalah bisa dibagi. Itulah mengapa juga penting sejumlah manfaat doa bersama bisa kita lihat di sini. Matius pasal 18 ayat 20 menggarisbawahi hal ini, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus, orang-orang percaya yang sepakat akan satu hal dapat menghasilkan dampak yang luar biasa. Saat menghadapi pergumulan besar, kita bisa mengajak teman-teman seiman atau mentor kita untuk duduk bersama dan menyampaikan doa kepada Tuhan. Selain lebih banyak orang berdoa untuk satu hal yang sama, kita pun bisa lebih dekat dengan mereka yang berdoa bersama kita. Kehadiran mereka bisa memberi semangat sehingga kita lebih kuat menjalani hidup. Akhir kata, berdoa dengan cara yang benar akan memberi efek yang luar biasa dalam hidup kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya, dan sudah sepantasnya kita menikmati dan merasakan kuasa Tuhan melalui doa. Jadi, teruslah berdoa. Allah rindu untuk mengenal dan menjamah kita, tetapi hanya jika kita bersedia membuka hati baginya. Mari, mulailah berdoa hari ini juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami betapa besar kuasa doa, dan betapa Engkau rindu menjalin hubungan yang erat dengan kami melalui setiap doa yang kami panjatkan. Ampunilah kami jika selama ini doa kami hanyalah rutinitas tanpa hati, dan ajarlah kami untuk kembali kepadamu dengan kerinduan yang sungguh, dengan hati yang bersih, dan dengan iman yang percaya bahwa Engkau sanggup bekerja dalam segala hal.
Bentuklah kehidupan doa kami menjadi hidup yang penuh kuasa, penuh pengharapan, dan penuh kasih, agar kami tidak hanya menikmati hadirat-Mu secara pribadi, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Kuatkan kami agar kami tetap setia berdoa dalam segala musim hidup, baik saat senang maupun saat sukar, dan tuntunlah kami untuk terus mencari wajah-Mu dan berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.